Seorang ibu-ibu yang lagi sujud sholat maghrib tewas dihajar pakai balok kayu yang membunuh orang yang dia percaya buat nyimpen uang tabungannya. Tabungan dia sendiri loh ini tega banget. Ingat, ini uang tabungannya sendiri. Emang berapa sih angkanya sampai yang dititipin duit itu tega banget sampai gelap mata melakukan tindakan sejahat itu? Sudah siap gelar tikernya? Karena kita akan mulai ceritanya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Warga-warga pasti udah sering dengarkan fenomena titip tabungan. Gampangnya lo titipin duit ke satu orang gitu ya, biar dia yang urusin nabung ke bank atau kemana gitu ya. Biasanya karena males ribet bikin administrasi gitu kan ya, yang administrasi di bank gitu ya. Nah di Cisarua Bogor ada nih kasus yang bermula dari hal sepele ini, tapi endingnya dor berakhir darah. Ada ibu pedagang yang kita sebut sajanya Bu Nani, 59 tahun. Beliau ini jualan di sekitar sekolah dasar. Terus dia ini kenal sama salah satu wali murid yang sebut saja namanya Melati, 32 tahun. Si Melati ini emang udah dipercaya buat ngurusin kas kelas. Buat rekreasi lah, buat keperluan sekolah lah. Ya jadi aman-aman aja di awal selama ini ya rekam jejaknya. Nah, si Melati ini nawarin ke Ibu Nani, Bu nabung lewat saya aja biar gampang gitu ya. Bu Nani ini yang mikir daripada ribet ke bank gitu ya, akhirnya setuju. Dari situlah malapetaka ini dimulai. Bu Nani ini rajin banget, tiap hari nyisihin uang 50.000 sampai 100.000. Bayangin, selama 2 tahun duitnya ini kalau di total nggak main-main, nyentuh angka 12.450.000 rupiah. Duit segitu ini udah banyak banget buat pedagang kecil kayak Bu Nani. Rencananya ini buat umroh duit itu. Yang namanya pegang duit orang, godaannya ini emang gede banget gitu ya. Masalah ini muncul gitu ya pas Bu Nani butuh duitnya ini buat umroh. Logikanya kalau duit lo udah terkumpul ya tinggal ambil dong duitnya gitu ya. Ternyata duit itu udah ludes. Lari kemana? Dipakai Melati buat kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Wah udah mulai panas nih situasinya. Tanggal 20 November 2025 hari Kamis jam 11 siang Melati ini datang ke rumah Bu Nani. Niatnya sih mau minta kelonggaran gitu ya, minta Bu Nani sabar gitu. Tapi ya jelas dong Bu Nani yang udah emosi, duit tabungan masa depan hilang gitu ya, langsung cekcok gitu ya. Dan saat itu momennya hujan deras mengguyur bikin Melati ini nggak bisa pulang dan terpaksa nunggu sampai maghrib. Nah di momen krusial ini otak jahatnya Melati ini mulai bekerja. Pas jeda maghrib, Bu Nani ini ambil wudhu lalu melaksanakan salat maghrib. Lo bayangin nih warga, Bu Nani lagi sujud, lagi khusyuk ibadah di momen paling damai itu. Melati yang lagi nunggu di rumah tiba-tiba ngambil balok kayu di dapur. Tanpa pikir panjang, bek gitu ya, dihantam ke kepala Bu Nani yang lagi sujud gitu. Ya Allah ini keji banget. Nggak berhenti sampai di situ, setelah Bu Nani ini tumbang, Melati ini makin gelap mata. Wajah Bu Nani ini dibekap pakai bantal dan yang paling mengerikan, leher korban ini ditusuk sampai 8 kali. Ini namanya bukan lagi hilaf, ini namanya udah niat ngebunuh gitu ya, ngebunuh berencana gitu. Bu Nani yang udah lansia jelas nggak bisa ngelawan dan akhirnya tewas di tangan orang yang paling dia percaya. Nauzubillah. Habis memastikan Bu Nani ini meninggal, si Melati ini bukannya kabur, dia malah merampok gitu ya lagi gitu ya, diambil lah HP-nya, perhiasan, emas gitu ya, duit tabungan udah diambil, nyawa udah hilang, hartanya pun dilibas, semuanya oleh Melati ini gitu ya. Wah. Dan keesokan harinya rupanya Melati ini masih melakukan sandiwara gitu ya dengan mencoba mengelabui keluarga Bu Nani dan warga gitu ya dengan memberikan informasi palsu. Dia bilang jika Bu Nani ini sedang mengikuti pengajian. Tapi yang namanya kejahatan pasti ya akan kecium juga baunya. Tetangga ini curiga karena rumah Bu Nani yang biasanya ramai gitu ya, kok dari pagi sampai sore ini nggak dibuka pintunya gitu ya. Akhirnya dicek dan jasad Bu Nani ditemukan sudah tewas. Melati pun akhirnya nggak bisa mengelak karena menurut saksi-saksi memang pelakunya mengarah hanya kepada satu orang, yaitu Melati. Dan sekarang Melati sudah dijemput polisi, ancaman hukumannya ini maksimal 15 tahun penjara gitu ya, udah di depan mata, siap harus dihadapi oleh Melati ini gitu ya.
warga, cerita ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita semua. Mau sebaik apapun orang yang namanya urusan duit, mending urus sendiri aja gitu ya. Udah lewat jalur yang legal gitu ya. Kalau nggak di bank ya di bawah bantal gitu. Karena godaan uang itu bisa mengubah orang jadi iblis gitu ya. Yang tadinya mungkin berhati malaikat, bisa langsung menjadi iblis. Nah, buat warga-warga Gelar Tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio, agar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar memberikan cerita-cerita yang bisa dijadikan pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum.